A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Berjalan menggunakan tangan dan kaki, laki-laki itu merangkak mencoba menghampiri jenazah yang terbujur kaku. Perlahan demi perlahan tubuhnya sampai di ujung kaki sang jenazah. Hanya tinggal sejengkal ayah bisa meraih tubuh ibu, namun langkahnya sengaja berhenti. Ayah mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Matanya menatap satu persatu barisan pelayat yang saat ini tengah duduk berjejer mengelilingi ruangan. Aku menyadari sesuatu akan terjadi. Sekian menit laki-laki itu tak berekspresi. Akan tetapi tiba-tiba saja tawa menggelegar memenuhi isi ruangan dan membuat kami yang berada di sana merasakan kaget bersamaan. Tawanya berulang. Seolah jantung ini kembali terasa seperti tertikam. Tawa ayah bukanlah tawa yang biasa menghiasi wajahnya, melainkan yang aku sadari ayah sudah kehilangan akalnya, bukan kembali mendapatkan kebahagiaan. Astagfirullah, ayah. Aku menghampiri tubuhnya yang saat ini terduduk di dekat jenazah ibu. Dengan berurai air mata, aku mencoba menenangkan ayah yang kini sudah kehilangan kesadarannya. Karma. Suara yang cukup nyaring menembus pendengaran ini. Satu kata itu sudah cukup membuat hati ini merasakan layaknya celurit yang disabetkan pada tubuh ini. Begitu perih dan sakit. Do, Inah, wis, ayo kita makamkan ibumu. Biar ayahmu diurus sama teman santrimu. Saran Bilastri dengan nada berbisik di telinga. Tubuhku yang sudah lemas tak mampu lagi menghalangi mereka yang dengan segera akan membawa ayah pergi. Percuma saja, raganya berada di sini. Akan tetapi jiwanya sudah melayang entah berada di mana. Bagaimana bisa seseorang dengan sekejap berubah hilang kesadaran yang ia miliki? Jika saja bukan karena aku, mungkin mereka masih berada di sini dengan suka dukanya. Takkan mungkin ada cerita pilu yang mengakibatkan banyak korban yang tak bersalah. Kupasrahkan segalanya pada sang pemilik kehidupan. Sekarang aku menyaksikan tubuh ibu yang kini sudah menjadi ketebok pisang itu dibopong oleh beberapa teman santriku. Maaf bu, saya izin untuk memandikan Bumar ulang. Apakah boleh? Tanya teman santriku pada Bilastri yang kini duduk bersila. Matanya menatap pemuda yang saat ini tengah duduk di depannya. Memang kenapa, Dek? Pemuda yang saat ini tengah menunduk itu tak ragu menyampaikan pengetahuannya pada Bilastri. Insya Allah, jika dimandikan ulang jenazah akan kembali pada wujud asli. Dengan begitu kita tidak memakamkan ketebok pisang. Ucap pemuda yang ku ketahui adalah utusan Pak Kiai itu. Bilastri seketika merubah posisi duduknya. Begitupun aku. Pasti ada kemudahan di tengah kesulitan. Seolah mendapat secercah harapan,
saat aku mendengar obrolan mereka yang tepat berada di hadapanku. Betulkah begitu, Gus? Apakah mungkin? Karena saking antusiasnya dengan penuturan pemuda itu, Pilastri sampai mengulang pertanyaannya. Pemuda itu mengangguk. Insya Allah, Bi, katanya lagi masih dengan wajah menunduk, yang memang tak pernah sekalipun menatap Pilastri. Kini, Pilastri pun ikut mengangguk-anggukkan kepalanya dengan rona wajah yang sedikit berseri. Baik, saya akan memandikan, namun dilapisi kain di atas ketepok pisang tersebut. Saya minta pada anggota keluarga ikut memandikan juga. Tuturnya kemudian beranjak pergi. Aku terperanjat. Dengan segera bangkit mengekori kemana pemuda santri itu membawa rupa lain dari ibuku. Nah, lenganku ditarik pelan oleh Pilastri. Aku mendongak ke arah wajah teduh yang persis seperti ibu. Karena tinggi badanku hanyalah sebahu wanita parubaya itu. Kenapa, Bi? Tanyaku pada wanita yang kini berhadapan denganku. Perlahan Pilastri melepas tangannya dari lenganku. Kamu gak apa-apa, Nduk. Biar Bibi saja yang memandikan ibumu ya, ucapnya khawatir. Wanita yang memiliki usia 2 tahun lebih tua dari ibu itu menyiratkan tatapan iba pada diri ini. Aku tahu betapa besar welas kasih dari beliau. Setelah cukup lama saling tatap, akhirnya aku menggeleng. Ingin rasanya berbakti pada orang tua yang sedari kecil sudah mengasuh dan membesarkan diri ini untuk terakhir kalinya memandikan jenazah ibu. Ina mau mandikan, Bi. Itu ibu Ina, Bi. Kalau Bibi khawatir dengan keadaan Ina, kita bisa sama-sama memandikan jenazahnya, Bi, ajakku. Karena menurutku ini adalah yang terbaik. Aku tak ingin kehilangan momen terakhir dengan ibu. Baru setelah itu akan memikirkan ayah. Ya wis, Nduk. Bibi ada di belakangmu. Ayo kita jalan. Tangannya mengisyaratkan agar aku keluar lebih dulu dari rumah ini. Aku hanya mengangguk dengan seulas senyum tipis. Lalu berjalan keluar menuju tempat di mana ibu kini tengah bersiap untuk dimandikan. Sementara Bibi berjalan di belakang diri ini. Aku melihat salah satu santri membawa segepok dedaunan berwarna hijau. Daunnya kecil tak begitu lebar. Daun itu sendiri diyakini memiliki arti tersendiri untuk memandikan orang mati. Konon katanya, daun kelor itu diyakini dapat melunturkan ilmu-ilmu yang ada pada diri mayit yang didapat semasa hidupnya. Santri itu tampak terburu-buru dengan membawa daun kelor yang kini memenuhi genggaman tangannya. Gus, panggil Bibi pada santri yang lewat di hadapan kami. Langkahnya terhenti, lalu memalingkan wajah ke arah kami sambil menundukkan bahunya. Bi, ada apa? Tanyanya begitu sopan. Itu daun kelor buat apa? Ini, ucapnya seraya menatap sesaat daun kelor yang ada di genggaman tangannya. Buat mandikan mayit, Bi. Pesuruh Yai yang minta, terangnya. Wanita itu membulatkan bibir. Ya sudah kalau begitu. Lanjutkan, Gus. Mataku mengekor pada santri yang saat ini tengah berjalan menjauhi kami. Aku juga heran pada Bibi. Masih sempat-sempatnya ia mencegat lalu berdialog dengan santri yang tengah sibuk mengurus jenazah ibu. Kami tak bergeming, berjalan beriringan menuju di mana kini tempat ibu tengah dikelilingi oleh santri.
Inah, sapa Nawa begitu aku berdiri di dekatnya, diikuti oleh Bilastri yang ikut berdiri di sampingku. Ning, apakah bisa? Tanyaku seraya menatap lekat bola mata berwarna kecoklatan milik Nawa. Insya Allah Nah, atas izin Allah. Kamu berdoa saja ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti Gus Azmi yang akan membimbing doa di luar tempat di mana jenazah ibumu akan dimandikan. Sementara aku dan keluargamu yang akan memandikan. Kamu yang sabar ya. Jelas Nawa padaku. Gadis itu juga tak lupa menguatkan diri ini. Aku hanya mengangguk seraya menyeka bulir bening yang terus saja luruh. Sementara Bilastri hanya menatap kosong bilik buatan sementara yang disekat dengan hordeng yang akan digunakan untuk memandikan jenazah ibu. Kami yang saat ini terdiam sejenak sambil menunggui persiapan yang akan digunakan untuk keperluan si mayit. Dibuat terkejut lantaran dari arah depan segerombolan orang datang dengan berlarian. Warga yang terkejut berteriak sambil berlari meninggalkan rumah kami. Ada apa Bi? Tanyaku panik. Bilastri hanya menggeleng dengan air mukanya yang tak kalah panik. Ya Allah, ada apa lagi ini? Batinku diiringi dengan lelehan air yang mulai merembes basah di pipi. Nah, cegah Nawa sambil menggeleng. Tatkala aku juga ingin melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Tangannya dengan cepat meraih pergelangan tanganku untuk tak penasaran dengan kejadian yang saat ini tengah berlangsung. Rasa penasaran hinggap dalam benak. Mengapa Nawa tak memperbolehkan aku untuk pergi menyusul Bilastri yang lebih dulu pergi untuk menyidak di lokasi? Kenapa Ning? Tanyaku penasaran. Kamu sudah cukup trauma dengan kematian ibumu yang sampai sekarang masih belum juga dikebumikan. Lalu, apa kamu ingin menambah beban yang kamu pikul dengan pergi ke sana? Melihat apa yang saat ini terjadi? Tegas Nawa berucap. Aku membuang napas pelan. Hening sesaat di antara kami. Namun suara riuh yang kini tak jauh dari pendengaran begitu mengusik ketenangan. Kamu di sini saja. Sebentar lagi kita mandikan almarhum ibumu Nah. Katanya lagi. Baiklah Ning. Balasku pasrah. Biarkan mereka yang menangani masalah itu saat ini. Toh ada Bilastri yang kini menjadi penengah dan pelindung ayahmu. Ayah, tanyaku menggantung. Entah, apakah Nawa salah bicara aku pun tak tahu. Padahal dari awal kami bersama di sini. Bagaimana Nawa tahu jika ayah yang saat ini membuat ulah? Dari mana ia tahu? Mana kain yang diminta oleh Gus Azmi tadi? Dengan cepat Nawa mengalihkan pembicaraan dengan cara mencari-cari kain jarik yang akan digunakan untuk memandikan ibu. Padahal sudah jelas, kain itu dibentangkan sendiri olehnya untuk membatasi antara mayit dan santri yang akan memandikan ibu. Jadi, yang saat ini di luar membuat ribut itu ayahku. Tanyaku berulang, membuat Nawa menghentikan gerakannya yang tengah sibuk sendiri mencari kain jarik. Dengan cepat aku melangkah meninggalkan Nawa. Namun gerakan tangannya lebih cepat menghalau tubuhku yang kini sudah tertahan olehnya. Kamu gak boleh keluar Nah. Bentaknya. Kenapa Ning? Aku mau melihat ayahku. Teriakku tak kalah lantang. Pengacau, ucapnya kasar. Hah? Apa maksudmu Ning?
Aku benar-benar terheran-heran dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Nawa. Pasalnya, baru kali ini aku melihat amarah dari seorang Nawa yang kukenal memiliki watak lemah lembut. Sinisnya seraya membuang muka. Baguslah kalau kamu memang belum sadar. Imbunya sekaligus melepas tanganku dari genggamannya. Berulang aku mencerna kalimat demi kalimat yang keluar dari bibir manis, yang tak pernah sekalipun mendengar keluar kata kasar dari si pemilik. Namun, berulang kali pun aku tak menemukan apa maksud dari perkataan Nawa yang baru saja dilontarkan. Maksud kamu apa sih? Akhirnya aku memberanikan diri untuk menatap wajahnya yang sudah tak lagi anggun. Sosok yang ada pada diri Nawa saat ini sungguh bertolak belakang dari biasanya. Pergilah, perintahnya, lalu membelakangi diriku. Aku tertegun, menatap bahu yang tertutup oleh jilbab lebar yang saat ini ia kenakan. Sekali lagi, aku mengambil napas panjang lalu membuangnya kasar. Kusingkap tirai yang menjadi penghalang jalanku, lalu dengan cepat meninggalkan Nawa seorang diri. Begitu juga dengan pikiran ini, sengaja kutinggalkan di sana bersama Nawa. Karena aku tak ingin menambah beban pikiran saat akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada ayah. Baru sejengkal aku mengayunkan langkah. Tiba-tiba Bilastri menubruk keras tubuhku. Bruk. Astagfirullah Bi, kataku geram pada wanita yang meleng saat berlarian itu. Inah, Nduk, ayahmu Nduk, ucapnya panik seraya menunjuk-nunjuk tempat orang-orang itu berkerumun. Ayah kenapa Bi? Tanyaku tak sabar. Sebaiknya kamu jangan keluar Nduk. Bibi gak tahu apa yang terjadi pada ayahmu, tapi itu tidak akan baik untuk dirimu. Terangnya dengan nada bergetar. Bahkan kurasakan keringat dingin di telapak tangan Bilastri saat menyentuh kulitku. Benar-benar membuatku frustasi. Minggirlah Bi, biar Ina memastikan sendiri tentang ayah. Ina perlu tahu apa yang saat ini dialami oleh ayah. Ucapku mantap. Lagi-lagi Bibi memelas membuatku malas dengan semua orang yang ada di sini. Sampai akhirnya suara laki-laki berhasil mengalihkan perhatian kami. Bi, mari kita mandikan almarhum sekarang. Ajaknya berhasil membuat suasana yang tadinya memanas kini kembali sedikit mereda. Aku terpaksa harus menahan dan menurunkan egoku. Kembali aku dihadapkan oleh Nawa. Namun kali ini air mukanya sudah kembali pada keanggunannya. Entah apa yang membuatnya berperilaku demikian. Diiringi dengan doa Gus Sasmi yang dilanjutkan oleh Nawa, aku adalah orang pertama yang menyiram kedebok pisang itu dengan air yang sudah bercampur dengan daun kelor. Bau siraman pertama, angin mendadak datang dengan kencangnya. Ya Allah, ada apa lagi ini? Lirih aku bergumam. Ayo lanjutkan nah, ujar Gus Asmi dari balik pembatas. Tanpa menjawab, aku melanjutkan siraman kedua pada tubuh ibu yang saat ini masih berganti wujud. Angin yang masih enggan pergi menemani diriku yang merasakan cemas sekaligus sedikit takut. Bilastri yang ada di sampingku juga nampak kikuk. Bisa dilihat dari siraman ketiga yang ia lakukan ketika memandikan jenazah ibu. Tangannya bergetar hingga menumpahkan sebagian air dari gayung itu. Beriringan dengan angin yang saat ini semakin kencang menerpa, tercium bau anjir yang begitu menyeruak di sekitar bilik. Jadi,
Tak hanya aku yang mencium bau anyir ini, Pilastri juga mencium aroma anyir yang datang tiba-tiba, hingga memuntahkan isi dalam perutnya karena tak tahan. Sekilas aku melihat senyum tipis dari sudut bibir Nawa. Entah aku harus mengartikan apa dari ekspresi yang ia berikan saat ini. "Dok, Bibi ke kamar mandi dulu ya," pamit Pilastri beralasan. Padahal sebenarnya wanita itu pasti tak kuat dengan bau anyir yang saat ini tengah menyebar. Aku mengangguk, membiarkan Pilastri pergi walaupun baru siraman ketiga. Tak mengapa, aku akan melanjutkan ini sendiri. "Ning, kamu juga bisa pergi." Suara Gus Hasmi di balik kain jarik yang saat ini terbentang. Ia meminta Nawa juga ikut menyudahi sesi memandikan jenazah ibu. "Gak apa-apa Gus, saya temani Ina di sini," balasnya lembut dengan pandangan tertunduk. "Ya sudah kalau begitu, mari kita lanjutkan," ujarnya, lalu kembali memimpin doa untuk siraman selanjutnya. Siraman demi siraman aku lakukan seorang diri. Tak terasa mataku memanas hingga mengeluarkan air mata karena menahan perut yang sedari tadi mual. Aku heran, Nawa tampak biasa saja dengan keadaan ini. Luar biasa. Setelah siraman terakhir, aku diminta menutup kedebok pisang itu dengan kain yang telah disediakan oleh Nawa. Semua perintahnya aku turuti dengan baik. Dibimbing pula dengan Gus Hasmi yang memandu dari luar bilik. Kumantapkan hatiku. Kuyakinkan sendiri relung yang sejujurnya tak mampu berharap banyak. Semoga ada mukjizat datang yang mampu merubah almarhum. Rasanya isi dalam perut ini sudah tak bisa lagi ditahan. Begitu aku keluar dari bilik yang disekat oleh jarik itu sesegera mungkin, aku memuntahkan isi perut yang seperti diaduk. "Gak apa-apa nah?" tanya Nawa sambil memijit tengkuku. Kuambil napas dalam lalu menggeleng. Itu jawaban untuk pertanyaan Nawa bahwa aku tak apa-apa. Badan ini begitu teramat lemas. Kusenderkan tubuh yang begitu ringkih ini di tembok, sambil sesekali menatap Nawa yang berdiri di hadapanku. Sebenarnya isi kepalaku dipenuhi oleh pertanyaan yang berkelit perihal sikap Nawa di dalam bilik tadi. Namun anehnya, sikapnya sekarang biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. "Kamu kenapa sih, Nah?" tanyanya risih, karena sorot mataku tak bisa lepas pada dirinya. "Justru aku yang ingin bertanya, Ning. Kamu aneh. Sikapmu, cara bicaramu yang tiba-tiba kasar saat memandikan mayat ibu tadi." Air muka Nawa langsung berubah. Matanya mengelilingi sekitar. "Kamu ini ditanya malah balik nanya," kesalnya, namun masih memilih bertahan berdiri di sana. "Selama mengenal kamu, baru sekali aku melihat sisi negatifmu, Ning. Apalagi kalimat-kalimat yang kamu lontarkan membuatku gak bisa berhenti memperkirakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kamu maksudkan?" paparku menumpahkan unak-unak. Nawa tak bergeming. Gadis anggun itu hanya menunduk tanpa bereaksi apapun. Sekian detik, akhirnya Nawa membuka suara. "Aku hanya bingung saja, Nah. Aku cuma ingin kamu gak kepikiran. Hanya ingin menghiburmu saja. Sungguh," katanya meyakinkan. "Oh ya," balasku datar. Berbalut senyuman tipis, ia mengangguk. Tapi
Entah mengapa aku merasa masih ada yang janggal di balik kalimat yang Nawas sampaikan. Aku ingat betul kata pengacau yang membuatku tak yakin dengan jawaban Nawas saat kutanyai. Gali, gali, gali terus. Sebuah teriakan yang begitu kompak dari arah luar. Aku dan Nawas saling tatap, mulut kami saling bungkam. Namun aku yakin kami berada di dalam pikiran yang sama saat ini. Tanpa saling sapa, kami berdua langsung menuju lokasi secara bersamaan. Apa yang sebenarnya terjadi, ya Allah? Baru saja diri ini tenang memandikan jenazah ibu. Namun kali ini masalah apa lagi yang Engkau berikan, ya Rob? Batinku berkecamuk. Aku sedikit berlari kecil karena tak sabar ingin segera melihat apa yang ada di luar. Ada apa, Bi? Tanyaku begitu melihat Pilastri yang berdiri di belakang orang yang berkerumun. Inah, astaga, Nduk. Kamu bikin Bibi kaget saja, ujarnya seraya memegangi dadanya. Itu orang-orang kenapa, Bi? Tunjukku pada segerombol orang yang tak mampu kutembus untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di halaman rumah ini. Itu ayahmu, Nduk, ucapnya ragu. Ayah, tanpa menunggu penjelasan Bibi, aku langsung menerobos dari balik celah yang saat ini padat berisi orang-orang yang berkerumun. Begitu aku berhasil masuk sampai akhirnya degup jantungku tiba-tiba berdebar hebat. Ya Allah, ucapku tak percaya dengan apa yang ada tepat di depan mataku. Inah, teriak Pilastri lalu mencoba meraih tanganku. Dengan cepat aku menangkis gerakan tangan wanita parubaya itu. Aku berlari menghambur dalam dekapan ayah yang saat ini berada di bawah pohon mangga dalam keadaan tak berdaya. Ya Allah, Ayah, tangisku saat menyaksikan sosok pelindung hidupku selama ini dalam kondisi babak belur. Entah apa yang mereka perbuat terhadap laki-laki renta ini. Angkat, saut laki-laki yang sedari tadi terlihat fokus menggali tanah. Aku tak begitu ingin tahu apa yang mereka gali. Fokusku kini lebih pada ayahku yang mengenaskan. Astagfirullah, kompak warga menyahut. Sontak perhatianku teralihkan. Kuedarkan pandangan ke arah di mana saat ini para warga menggali tanah yang membuat heboh tersebut. Mataku membulat tatkala menyaksikan apa yang baru saja dikeluarkan dari galian tanah tersebut. Hal yang tak begitu manusiawi, yakni mayat seorang perempuan tak berbusana terkubur di halaman rumah ini. Iblis! Teriak salah satu warga yang tak mampu menahan amarah. Matanya melotot ke arahku dan ayah. Tubuhku refleks memeluk ayah karena takut pria yang ku kenal arogan di kampung ini menghempaskan tinjunya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.